Halo sahabat pewarna, kembali lagi bersama kami di YouTube channel dari Pewarna DKI TV. Saat ini saya bersama dengan Bapak Royandi Hutasoid. Selamat malam, Pak. Selamat malam Pak Douglas, selamat malam Pewarna DKI. Ini sebuah kehormatan bagi kami Pewarna DKI bisa secara eksklusif berbicara wawancara dengan Bapak. Seperti yang teman-teman mungkin sudah ada yang tahu, sahabat tahu bahwa Pak Royandi ini adalah penggagas sekaligus ketua umum ya Pak ya, di PP PDS di 2 periode sebelumnya ya Pak ya. Betul. Jadi ini adalah kesempatan kita untuk kulik-kulik dulu sama Bapak ini mengenai PDS. Tapi sebelum kita lanjutin, mungkin karena kita sudah jarak kita udah lumayan, kita bisa buka masker kali Pak ya. Boleh. Supaya banyak mungkin pemirsa yang menonton kangen dengan wajah Bapak. Iya Pak. Ya. Sudah lama tidak pernah terdengar Bapak Royandi kan. Bagaimana Pak dengan PDS Pak persiapan akan balik lagi di kancah ini partai di 2024 atau seperti apa Pak tanggapannya? Baik. Ada satu pernyataan dari seorang tokoh politik. Kalau orang politik sekali terjun nggak boleh berhenti katanya. Oh gitu Pak. Ya, karena dia udah tahu apa yang harus diperjuangkan. Iya, iya. Jadi walaupun tidak harus menjadi politik praktis, kita juga bisa jadi pengamat politik. Iya. Ya, karena kita pengalaman kita diperlukan. Iya. Ya, tapi kalau bisa politik praktis, ikut menentukan, ikut memimpin. Iya. Kalau wartawan lebih kepada mereka hanya pengamat, Betul. tapi tidak menentukan. Iya. Jadi mesti ada yang ikut menentukan supaya ada keseimbangan. Iya. Ya. Untuk saat ini terkait nanti 2024, apakah ada rencana untuk terjun lagi kan ini ada 4 partai Kristen ya Pak ya yang ini termasuk juga dengan PDS. Ya, tanggapan Bapak gimana? Ya saya harapkan PDS ini harus bangkit lagi. Ya. Ya. Dan kita harapkan bahwa kita bisa menjadi peserta pemilu. Oke. Ya, peserta pemilu aja udah susah nih. Ya, apalagi untuk mencapai threshold. Oh gitu ya. Apalagi saya dengar dulu kan threshold hanya di tingkat DPR RI. Iya, betul. Sekarang di tingkat provinsi, kabupaten kota juga threshold dipasang. Oh. Jadi dipersukar lagi kita untuk bisa masuk. Bisa masuk ya. Dan nanti kalau misalkan nih Pak berandai-andai masuk PDS bisa ikut diperbolehkan oleh KPU untuk ikut di kampanye. Ternyata hasil suaranya itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Apakah ada kemungkinan nanti PDS berkoalisi dengan partai Kristen yang lainnya atau? Iya. Yang lalu waktu kami masuk sendiri 10 partai Kristen, kami terbuka. Seperti salah satu pimpinan Parkindo, akhirnya kami izinkan masuk dan dia menjadi anggota dewan kita di Sumatera. Oh iya. Bahwa kami terbuka. Waktu partai PDS tidak masuk, tidak ikut pemilu, kami katakan kalian harus bersuara. Iya. Ada yang ke PKPI, ada yang ke Hanura, ada yang ke Perindo, ya macam-macam. Iya. Karena ayo bersuara, kalian kan udah tahu kenapa kita mesti bersuara. Oh gitu ya. Jadi nggak masalah buat saya. Apa Pak satu alasan yang pasti masyarakat Kristen khususnya untuk memilih PDS? Iya. Pertama-tama kita harus tahu bahwa perjuangan ini yang seakan akan sangat berat. Bayangkan saja istilahnya Perindo itu ya, dengan dana yang orang bilang suka tak terbatas lah gitu ya. Unlimited ya. Unlimited karena beli kantor sekian puluh miliar dan sebagainya. Partai mana yang bisa gitu kan? Iya betul. Dan kekuatan dananya juga luar biasa, tapi cuma 2, sementara PSI dengan gerakan anak mudanya kemana-mana ya, medianya juga kuat, tapi ya 1, ini kita ngomong bukan 3, bukan 4, 5. Istilahnya Perindo dengan dananya, PSI dengan kekuatan masanya, digabungin belum cukup. Masuk ke DPR RI.
Jadi memang mesti betul-betul visi yang dari Tuhan. Kalau nggak jangan. Oh gitu ya. Buang waktu, buang uang. Artinya campur tangan doa Iya. itu besar sekali, Pak. Harus. Kalau nggak janganlah. Kasihan, capek, uang, tenaga. Kalau cuma hanya mengandalkan kekuatan sendiri, ya, Pak. Iya. Kami juga waktu awal, kalau bukan karena izin Tuhan bisa masuk, kita nggak bakal bisa. Oke. Bayangkan, waktu kita masuk di DPR RI, kita udah tahu target kita ada 17. Ternyata cuma 13. Nggak memenuhi kan? Ya, ya. Tapi saya berdoa, Tuhan tolong. Akhirnya bicara dengan PDIP, bicara dengan Golkar, mereka setuju menurunkan thresholdnya. Oh. Sehingga mereka rubah dan mengatakan satu fraksi cukup 13 kursi. Iya, masuk kita satu fraksi. Ini kan enggak, Apa yang pemerintah mustahil, rubah. ya? Coba. Iya. Jadi kalau, tapi saya nggak tahu apakah itu nanti berlaku lagi apa enggak. Ya. Semoga, Pak, ya. Karena sekarang orang berlomba-lomba menaikkan, gitu ya? menaikkan. Ada yang minta 7 tadinya kan. Wah, betul-betul partai-partai kecil ya nggak bisa. Nah, terkait yang terakhir nih, Pak, terkait pensosialisasian Partai Kristen termasuk PDS. Ya. Harapan Bapak kepada peran pewarna dalam hal ini jurnalis Kristen seperti apa? Ya, sangat dibutuhkan. Karena ini kan sepertinya corong. Ya. Ya, kalau kita lakukan nggak ada yang tahu kegiatan, ya gimana Ya. orang tahu? Betul. Misalnya nanti masuk dari sekian partai cuma satu, kalau nggak dikasih tahu, ya sulit. Ya, betul ya. Ya, memang mungkin media umum menyampaikan. Ya. Tapi yang saya ingin sampaikan bahwa sangat banyak orang-orang yang belum terlibat untuk ikut pemilu. Iya. Dari 20%-an orang nggak ikut menusuk padahal punya hak. Iya ya. Jadi suara hangus semuanya. Artinya dalam hal ini peran pewarna sangat dibutuhkan lah ya, Pak, ya? Sangat dibutuhkan. Untuk menyampaikan, mensosialisasikan gitu. Sangat dibutuhkan. Iya. Aduh, sebetulnya seru nih Pak bicara sama Iya. Bapak, tapi waktu juga yang terbatas Pak. Iya. Terima kasih banyak untuk Baik, Pak Bung Douglas. Royandi Ya. Pak, untuk Terima waktunya kasih. ini apresiasi besar untuk kami Pewarna Baik. DKI, Iya. secara khusus bisa berbicara, wawancara khusus sama Bapak. Iya. Semoga Partai Damai Sejahtera bisa kembali lagi seperti apa yang kita kenal dulunya, Iya. dan mewakili, mengakomodir suara-suara masyarakat Kristen Pak. Betul. Gitu. Jadi begitu kawan-kawan sahabat pewarna yang ada di rumah, tadi sudah kita dengarkan dari Pak Royandi penjelasan yang lengkap. Semoga itu bisa menyampaikan pesannya kepada kawan-kawan semua. Sejauh apa sih sekarang PDS itu seperti apa sih ya? Itu mungkin sudah inilah ya, sudah mewakili dari jawaban tadi. Tapi nanti kita akan cari waktu dengan yang lebih bagus lagi, mungkin kita bisa berbicara lebih detail. Terima kasih banyak untuk waktunya. Jangan lupa di subscribe YouTube channel kita, media sosial kita, Facebook, Twitter, Instagram, itu harus di like supaya tahu nanti kalau ada perkembangan dari Pak Royandi, jadi kita bisa saling berbagi. Jadi keuntungan kita, istilahnya kalau kendaraan kita udah punya STNK. Iya. Yang lain masih baru cari STNK. Itu kelebihannya. Iya, di Debukam kita udah terdaftar. Oh gitu ya. Tapi di KPU kita mesti daftar ulang. Nah, Ya, nanti ceritanya bisa lebih lanjut. nah nanti kita kulik lagi di waktu yang tepat. Jadi jangan kemana-mana. Makanya loncengnya tuh di YouTube tuh dimainkan gitu. Jadi tahu begitu ada kabar langsung gitu ya. Terima kasih Pak Royandi. Terima kasih banyak kepada sahabat pewarna. Jangan lupa selalu bersama kami. Merdeka. Merdeka.